Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah. Kita kembali lagi dalam majelis ilmu di mana membahas perkara-perkara tentang keimanan yang kita ambil dari usulul iman, pokok-pokok keimanan, masih tentang eksistensi Allah, bagaimana iman kepada Allah mencakup 4 hal, ya. Beriman kepada Allah, ya, yaitu yang pertama terhadap keberadaannya, yang kedua rububiyahnya, yang ketiga uluhiyahnya, dan yang keempat asma wa sifat. Sedikit mengulang, bagaimana iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, Rabbu kulli syai', ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Rabb segala sesuatu, penciptanya, pemiliknya, dan pengatur seluruh alam. Bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala macam kekurangan dan aib. Nah, yang pertama, beriman kepada keberadaan Allah, yang tentunya wujud Allah telah dibuktikan oleh 4 hal, ya, yaitu fitrah, akal, syara, dan indra. Bukti fitrah tentang wujud Allah adalah bahwa iman kepada Sang Pencipta merupakan fitrah setiap makhluk tanpa terlebih dahulu berpikir atau belajar, ya. Pasti fitrahnya dia, orang yang lahir, dia iman terhadap siapa? Pencipta, ya. Kalau dirinya lahir pasti ada penciptanya, ya, gitu. Karena dia bukan benda mati, ya. Yang benda mati, ya, dia tidak bisa berpikir, ya. Dia bahkan hewan saja tidak Allah berikan akal, ya. Tapi manusia Allah berikan akal, ya. Pasti fitrahnya dia meyakini seorang pencipta. Tanpa dia berpikir, tanpa dia juga belajar, pasti sudah ada fitrahnya tersendiri, ya, gitu. Dan kenyataan ini diakui oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang benar, yang di dalam hatinya tidak terdapat sesuatu yang memalingkan dari fitrah ini, ya. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Fa'abawahu yuhawidani au nasirani au majisani, ya. Ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Riwayat Bukhari, ya. Jadi jelas bagaimana setiap yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, ya. Tinggal bagaimana orang tua, ya, ibu bapaknya
yang mengarahkan kemana si anak itu ya, apakah dia tetap berada dalam keislaman atau justru malah mengikuti Yahudi milahnya ya, minimalnya Yahudi, Nasrani atau Majusi ya, minimal milahnya. Ini bahaya ya. Karena itu pentingnya pendidikan akidah sejak dini ya. Itu. Agar tentunya dia tetap berada dalam keislaman ya, dan tidak cukup diarahkan oleh seorang guru dari luar saja ya, maksudnya dia menyekolahkan, dia masukkan ke PAUD atau ke TK, madrasah dan sebagainya, tapi justru orang tuanya yang memulai ya. Harus ada celupan dulu ya, celupan akidah dari pendidikan orang tua ya, itu sangat penting ya. Karena kembali suksesnya akidah seorang anak kembali pada apa yang diterapkan oleh orang tuanya ya. Karena itu penting ya, diajarkan oleh mereka sebagai orang tua ya, diajarkan oleh kita ya, sebagai orang tua. Ini yang jadi pelajaran bagi kita ya, bukan hanya menitipkan ya. Agar tentu dia tetap dalam akidah Islam. Yang kedua, bukti akal tentang wujud Allah adalah proses penciptaan semua makhluk, bahwa semua makhluk pasti ada yang menciptakan ya. Karena tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri ya gitu. Tidak mungkin ya, perahu datang dengan sendirinya gitu ya. Jadi dengan sendirinya bisa ada yang menciptakan, apalagi manusia ya. Dan tidak mungkin pula terjadi secara kebetulan. Semua terjadi tentunya dengan qadarullah ya. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri, karena makhluk sebelum diciptakan tentulah ia tidak ada kan, asalnya kan kita tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada mustahil menciptakan sesuatu ya. Maksud dari ada dari tidak ada ya, dari tidak ada jadi ada dengan sendirinya kan, nggak mungkin juga ya. Semua makhluk tidak mungkin tercipta secara kebetulan, karena setiap yang diciptakan pasti membutuhkan pencipta. Adanya makhluk dengan aturan-aturan yang harmonis, tersusun rapi, dan adanya hubungan erat antara sebab dan musabab, antara alam semesta satu sama lainnya. Semua itu sama sekali menolak keberadaan seluruh makhluk secara kebetulan, karena sesuatu yang ada secara kebetulan pada awalnya pasti tidak teratur ya gitu. Maka bagaimana mungkin kemudian dia menjadi teratur dan tetap bertahan teratur tanpa ada faktor lain? Kalau makhluk tidak dapat menciptakan dirinya sendiri dan tidak tercipta secara kebetulan, maka jelaslah makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan, yaitu Allah, Rabb semesta alam ya. Allah menyebutkan dari Al-Qat'i dalam surah At-Tur ayat 35 ya. Ya, surah ke-52 ayat 35 ya. Yang firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, dari ayat di atas jelaslah bahwa makhluk tidak diciptakan tanpa pencipta, dan makhluk tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi jelaslah yang menciptakan makhluk itu adalah Allah, ya. Maka sebagai makhluk kita harus beriman dan menyempurnakan ibadah kepadanya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini tentang bagaimana eksistensi Allah dari segi iman terhadap keberadaan Allah, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wa'alaikum wa'afuminkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.